Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wa jami'il ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami' mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekhul Alim al-'allamah al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad wa hadrati Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wal jami' masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim ila hadrati wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid nurul fil'ah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, para orang tuaku yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul Fil'ah, 2 DKM dan ketua yayasan beserta jajaran yang saya hormati, para tokoh masyarakat hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan lahir batin iman Islam kita hingga malam hari ini penuh dengan semangat kita sama-sama bisa melaksanakan kewajiban melaksanakan salat fardu maghrib dengan berjamaah, dilanjut dengan rangkaian ibadah kita mudzakarah dan musyawarah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kiranya Allah berkenan menerima kita, amal ibadah kita, seluruh apa yang kita laksanakan berupa amal-amal kebaikan diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita baca Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah ya. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini banyak yang kurang sehat, lagi pada sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Penyakitnya ringan ataupun berat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, dan kita yang dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Allah pelihara sehat lahir batin kita. Allah hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala manawabihi salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Wa qala ba'duhum al-ayatus saniyatu mubayyinatun lil muradi minal ayatil ula. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qala dan berkata ba'duhum sebagian ulama al ayatus saniyatu adapun ayat yang kedua mubayyinatun adalah merupakan penjelasan lil muradi kepada yang dikehendaki minal ayatil ula daripada ayat yang pertama. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua para sahabat merasa keberatan. Berat untuk benar-benar menjadi sosok pribadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa. Berat. Makanya para sahabat ini merasa tidak mampu untuk dapat menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Jadi ada sebagian ulama mengatakan bahwa ayat itu dimansuh dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Tetapi di sini dijelaskan la nasikhatun laha. Jadi ayat ini bukanlah merupakan yang memansuh, yang menghapus, yang menyalin, yang mengganti. Bukan. Tetapi ayat fattaqullaha mastata'tum adalah merupakan penjelasan daripada ayat yang di pertama tadi. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau mampu kita laksanakan, tidak mampu ya tidak boleh kita paksakan. Tapi jangan mampu tidak dipaksakan. Jadi tidak mampu. Harus benar-benar sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mampu pura-pura tidak mampu. Gitu ya. Ini takwa memang benar-benar satu pekerjaan yang luar biasa, berat. Semakin tinggi nilai derajat takwanya, maka ujian dari Allah pun semakin besar, semakin berat, semakin banyak. Jadi untuk benar-benar menguji kesungguhan iman dan ibadah hamba-hambanya adalah dengan berbagai ujian. Wahadza adapun kaul ini waswabu adalah yang benar. Jadi bukan nasih mansuh, tapi yang benar adalah sebagai penjelasan bahwasanya takwa sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah ta'ala. Fa innallaha ta'ala maka sesungguhnya Allah ta'ala walahul hamdu dan baginya atau miliknya lah segala puji. La yukallifu Allah tidak akan memaksa nafsan kepada diri seseorang illa wus'aha kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kekuatannya. Wa in kana lahu dzalika. Meskipun bagi Allah andai kata itu ya, Allah Subhanahu wa taala dzalika mentaklif, membebani, memaksa. Lau arodahu, kalau memang Allah menghendaki, wa amara bihi dan memerintahkan kepada yang demikian itu, maka itu adalah kekuasaan Allah. Jadi andai kata Allah memaksa kita untuk benar-benar berdiri di barisan orang-orang yang bertakwa, itu adalah kekuasaannya. Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa membantah. Wa amara bihi dan memerintahkan. Ya, memerintahkan maksudnya memaksa, membebani kepada hamba-hambanya. Li'anna lahu karena sesungguhnya bagi Allah lah ayaf'ala fil mulkihi untuk melakukan segala apa yang di dalam kerajaannya wa sultanihi dan kekuasaannya ma yasha apa-apa yang ia kehendaki. Ya, kalau Allah benar-benar memaksa kita, kita nggak boleh membantah, harus mengikuti perintahnya. Tuh andai kata Allah memaksa,
Tetapi di sini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, tidak akan memaksa diri seseorang kecuali disesuaikan dengan kemampuannya, kekuatannya. Walakinnahu subhanahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala qad khaffafa, telah meringankan, wa yassara, dan mempermudah. Karena tahu hamba-hambanya ini, ya model-model orang kita adalah makhluk yang lemah. Lebih-lebih umat Nabi Muhammad adalah makhluk terakhir, makhluk yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Sehingga Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam setiap melaksanakan ibadah kepadanya. Tidak ada yang berat. Ya, jadi Allah ini memberikan kemudahan, memberikan keringanan. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu ayyukhaffifa ankum. Yuridullahu, sesungguhnya Allah ini menghendaki, ayyukhaffifa ankum, memberikan keringanan daripada kamu semuanya, wa khuliqal insana dha'ifa, dan Allah telah menjadikan manusia itu dalam keadaan lemah, tidak punya banyak daya upaya. Makanya kita disuruh banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah adalah serba keterbatasan, banyak kelemahannya. Karena itu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu, Allah menghendaki, bikum, kepada kamu, al yusra, kemudahan, wala yuridu, dan Allah tidak menghendaki, bikum, kepada kamu, al usra, kesulitan. Jadi serba dimudahkan oleh Allah. Ya, sholat kalau nggak bisa berdiri boleh duduk, duduk kagak bisa boleh berbaring. Ya, tidak bisa juga telentang, nggak bisa juga pakai isyarat, kan begitu, serba mudah. Nggak bisa juga, mandiin dah. Berarti udah habis sampai di situ. Nah, berarti udah habis sampai di situ. Begitulah keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala paham, tahu, mengerti tentang kelemahan kita, maka dipermudah segala urusan agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu, telah berkata Imam Ghazali rahimahullahu fil Ihya'i, di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddinnya, lamma nazzala qauluhu ta'ala, tatkala diturunkan atau turun firman Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha wallahu la kulli syai'in qadir. Ya, lillahi ma fis samawati, hanya milik Allah lah apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan hanya milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, dan apabila kamu melahirkan, menampakkan, ma, sesuatu, fi anfusikum, yang ada di dalam hatimu, au tukhfuhu, atau menyamarkan, menyembunyikan yang ada di dalam hatimu itu, yuhasibkum bihillah, maka Allah akan membuat perhitungan. Ya, Allah akan membuat perhitungan, akan dihisab apa yang tersirat di dalam hatimu meskipun belum dilahirkan. Ya, diperhitungkan. Di pengertiannya begitu. Mendengar ayat seperti ini, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Syaqqa, merasa berat, keberatan. Dzalika,
dengan adanya firman Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Jadi begitu mendengar ayat ini diturunkan, para sahabat merasa keberatan, ya, merasa keberatan. Sebab yang tersirat di dalam hati sekalipun belum dilahirkan itu tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang merasa berat bagi para sahabat. Faja'u, karena itu mereka akhirnya sowan ilahi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan para sahabat itu matur, bagaimana ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kallafana malanutiku, Allah telah memaksa kami, telah membebankan kita sesuatu yang kami tidak mampu. Allah sungguh telah membebani kami sesuatu yang kami tidak mampu. Kenapa? Sebab baru tersirat, belum dilahirkan dalam pekerjaan, itu sudah dihisab, sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat berat. Wa fahimu, dan mereka para sahabat Nabi memberikan pemahaman minal ayati, daripada ayat tadi, ya, daripada ayat demikian, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al muakhadzata, akan mendapatkan siksaan, ya, wal muhasabata, dan akan dihisab. Ini pemahaman dari para sahabat, makanya merasa sangat begitu berat. Hatta ala hadisin nafsi, sehingga terhadap pembicaraan atau lintasan yang ada di dalam hati itu akan disiksa kalau memang berupa keburukan, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat semuanya merasa keberatan. Faqala lahum alaihi salam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, apa kata Rasul? Aturiduna an taqulu kama qalat banu Israil, sami'na wa asaina. Ya, kata Nabi kepada para sahabat, aturiduna, apakah kamu ingin, antakulu, untuk mengatakan, kama qalat banu Israil, sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Sami'na wa asaina, kami dengar dan kami langgar. Didengerin tapi tetap dilanggar. Ya Allah, nih Bani Israel itu begitu. Walakin qulu, kata Nabi, tetapi katakanlah kamu, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Gufranaka, dan mohon ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Nih, insyaallah luar biasa. Jadi Nabi memberikan bimbingan, tuntunan kepada para sahabat untuk bisa memahami setiap turun ayat-ayat Al-Quran, ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, kemudian para sahabat berkata, zalika ini maksudnya sami'na wa ata'na, wa anzalallahu, dan Allah menurunkan amanar rasulu, ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Gitu. Amanar rasulu, ini ada dua artinya. Boleh artinya membenarkan, boleh diartinya beriman.
Amana telah beriman Rasul, telah membenarkan Rasul. Bima unzila dengan Al-Quran yang diturunkan ilaihi kepadanya. Mir rabbihi dari Tuhannya. Wal mu'minuna dan juga membenarkan orang-orang yang beriman. Wawunya atop kepada amanah. Al-ayah. Fahukiya maka diceritakan zalika. Demikian turunnya ayat amanar rasulu anhum dari para sahabat wa ma ba'dahu dan ayat-ayat sesudahnya. Ya, sesudah amanar rasulu min du'aihim dari doa para sahabat. Bi alla yu'akhidahum agar kiranya Allah tidak menyiksa mereka para sahabat bin nisyani sebab lupa wal khoto'i dan salah. Ya. Alfa lupa luput wa allayu ada yang membacanya yuhammila, ada yang membacanya yahmala. Ya. Wa alla yahmala wa alla yuhammila gitu. Dan Allah tidak membebankan alaihim atas mereka para sahabat al-isra, beban yang berat. Beban yang berat, al-isra itu beban yang berat. Ila akhiri ma ukhbira bihi, sampai kepada akhir apa yang diberitakan pada sesuatu itu. Anhum daripada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan siksaan kepada para sahabat, orang-orang yang beriman semuanya kaum muslimin, itu hanya sebab dosa kecil disebabkan lupa dan merupakan kesalahan yang tidak disengaja. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi hamba-hambanya atau orang-orang yang beriman itu berdoa mohon kepada Allah dengan permohonan supaya diampuni. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fastajaba lahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabah, ya menerima lahum kepada para sahabat, artinya doanya. Wa khaffafa, kemudian meringankan Allah, wa yassara dan juga memudahkan. Wa rafa'al haraja, dan Allah menghilangkan kesempitan, ya kerupekan, itu diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya bukan begitu. Kalaulah memang Allah membebani sesuai dengan kehendak yang Allah inginkan, maka akan menjadi keberatan. Tidak mampu semua manusia yang ada di alam dunia ini. Meskipun itu para sahabat yang selalu berdampingan hidup dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak bisa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala paham betul tentang kelemahan dan keterbatasan umat Nabi Muhammad. Makanya wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj, diangkat keberatannya, diringankan, dimudahkan, kemudian dihilangkan kesempitan dalam urusan agama. Falahul hamdu katsiran, maka bagi Allah segala puji yang banyak. Wabayana, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan zalika tentang la yu'akhadzahum binisyani wal khata'. Ya, dijelaskan oleh Nabi biqaulihi, dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tazawwajali an ummati al khata'a wan nisyana. Tazawwajali, Allah memaafkan karena aku, dikata Nabi, an ummati daripada umatku, al khoto'a yang berbuat salah, wan nisyana dan lupa. Jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kekurangan-kekurangan dalam ibadah karena keterbatasannya, karena kelemahannya, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan. Ya.
Tazawwajali an ummatil khoto'a wa nisyana. Allah memaafkan ya karena aku, kata Nabi, daripada kesalahan-kesalahan dan kelupaan dari umatku. Wa mastukrihu, dan apa-apa yang memaksakan, ya artinya dipaksa untuk mengerjakan mereka, alaihi, atas sesuatu itu. Jadi itu diampuni oleh Allah. Sesuatu yang dipaksa buat mereka bisa melakukannya. Wa ma haddatsu bihi, dan apa yang tersirat di dalam hatinya. Wa ma haddatsu bihi anfusahum, apa yang tersirat di dalam hatinya. Malam yaqulu, selagi mereka belum mengatakan, au ya'lamu, atau mereka belum mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali kamu mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Amrun, itu adalah perintah minhu subhanahu, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bil mauti alal Islam, dengan mati dalam memeluk agama Islam. Wa huwa, adapun agama Islam itu, dinullahi, adalah agama Allah, agama yang benar ya. Allazi akhbara fi kitabihi, yang telah Allah berikan kabar berita di dalam kitabnya Al-Qur'an, annahu dinu indahu, bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah akan menerima dari seseorang selain daripada agama Islam. Wa annahu, karena sesungguhnya Islam itu, ad-dinu, adalah merupakan agama yang benar, allazi radiyahu, yang telah Allah ridhoi, li rasulihi, untuk rasulnya, wali ibadihil mu'minin, dan juga hamba-hamba Allah yang beriman. Karena itu jangan memilih selain daripada agama Islam. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari, ghairal islami, selain daripada agama Islam, dinan, menjadi agama, fala yuqbala, maka tidaklah Allah menerima, minhu, daripada orang yang mencari agama selain Islam tadi, wa huwa, dan orang tersebut, fil akhirati, di akhirat nanti, minal khasirina, termasuk orang-orang yang merugi. Ya, jelas ini menunjukkan bahwa Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Al-yawma, pada hari ini, hari Arafah maksudnya ya. Akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untukmu, dinakum, agamamu. Wa atmamtu, dan aku telah sempurnakan alaikum, atas kamu, ni'mati, nikmatku, kata Allah. Wa raditu, dan aku telah ridho, lakum, untuk kamu, al-Islam, agama Islam, dinan, sebagai agama. Dan aku ridho, aku rela untukmu Islam sebagai agama. Walaisa yaqdirul insani, dan tidaklah punya kemampuan bagi manusia, Allah ayyumita nafsahu, untuk mematikan dirinya,
alal islami, atas agama Islam. Bagi kita sebagai manusia itu tidak punya kemampuan untuk mematikan diri kita mati dalam keadaan Islam. Ya. Walakin akan tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Allah telah menjadikan bagi manusia adalah jalan untuk bisa mati dalam keadaan Islam. Itu begitu. Kita sendiri tidak mampu, tidak bisa, tidak berkuasa untuk mematikan diri kita. Artinya menjamin diri kita ini mati dalam keadaan Islam. Ya. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang telah beribadah sekian lama, tetapi pada akhir hayatnya adalah kufur. Dia menjadi orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Ya, seperti cerita Barsiso itu ya. Yang 500 tahun beribadah kepada Allah, doa-doanya terkabulkan. Tapi akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Id akhadha bihi, apabila mengambil manusia itu dengan jalan tersebut, jalan untuk mati dalam keadaan Islam, kana qad ata, maka sungguh ia telah melaksanakan billadzi huwa alaihi, dengan apa perkara yang ada padanya. Artinya itu adalah merupakan pilihan. Kalau memang dia ingin memilih jalan mati dalam keadaan Islam, wamtasala, maka ia harus taat, menurut ma amarahu, apa yang Allah perintahkan kepadanya, bihi, ya, dengan sesuatu itu yang Allah perintahkan, wa huwa yakhtarul mauta 'alal Islam. Berarti dia benar-benar memilih mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbahu, dan ia cinta kepada Islam. Wa yatamannahu, dan juga dia mengharap-harap kepada mati dalam keadaan Islam. Wa ya'zima alaihi, dan dia bertekad kuat. Ya, artinya punya cita-cita kuat untuk mati dalam keadaan Islam. Wa yakrahul mauta, dan ia membenci mati atau tidak suka dia mati ala ghairihi, atas selain daripada Islam, minal adyani, daripada agama-agama yang ada. Wala yazalu da'iyan, dan manusia itu senantiasa berdoa mutadarra'an, dengan merendahkan diri, wasailan, juga meminta minallahi, daripada Allah Subhanahu wa taala, ayyatawaffahu musliman, agar kiranya Allah berkenan mewafatkannya dalam keadaan muslim. Kita sering-sering berdoa supaya mati dalam keadaan Islam. Ya. Anta waliyyi fid dunya wal akhirati tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Doa buat kita supaya mati dalam keadaan Islam. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis sholihin. Wa bidzalika, dan karena dengan demikian, wala yazalu da'iyan, ya, selalu berdoa, wasofallahu anbiya'ahu, Allah mensifati para nabinya, wassalihin, dan juga para orang soleh, ya, orang-orang yang soleh, min ibadihi, daripada hamba-hambanya Allah. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukhbiran, memberitakan, an Yusuf, tentang Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub, ya, tentang Nabi Yusuf bin Yakub alaihi wassalam,
anta waliyyi, engkau ya Allah adalah pelindungku atau kekasihku fid dunya wal akhirati, di dalam dunia ini dan di akhirat kelak. Tawaffani, wafatkanlah aku, matikanlah aku musliman, dalam keadaan muslim, berpasrah diri kepadamu ya Allah. Walhikni, dan pertemukanlah aku atau gabungkanlah aku bisolihin, dengan orang-orang yang soleh. Ini doa Nabi Yusuf ya. Nobah doa Nabi Yusuf ini. Nabi berdoa supaya Allah memberikan taufik hidayahnya, mati dalam keadaan Islam, berpasrah diri kepada Allah. Wa anis saharoti, dan juga para tukang sihirnya Fir'aun. Hina amanu, ketika mereka beriman. Fatawa'adahum, kemudian mengancam mereka. Fir'aunu, siapa yang mengancam? Fir'aun, karena beriman kepada Nabi Musa tanpa izin. Ya, apa ancamannya? Bil ukubati, dengan siksaan. Ya, disalib ya, di batang pohon korma itu. Apa kata tukang sihir itu ketika dia beriman kepada Nabi Musa? Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrig boleh diartikan tuangkanlah, boleh juga diartikan limpahkanlah. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrig, limpahkanlah alaina, atas kami, sobron, kesabaran, karena akan disiksa oleh Fir'aun, diancam akan disalib, diikat di batang pelapah korma. Wa tawafana, dan matikanlah kami, wafatkanlah kami, muslimina, dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan ini semua juga menjadi doa buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka, warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah alaina abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina,
وارحمنا وانظر إلينا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.